Oke, suara saya terdengar. Cek, apakah suara saya masuk? Masuk, Bang. Oke, terima kasih. Jadi kalau misalnya nanti saya tanya, harap untuk lebih aktif ya, soalnya saya cuma join satu device, takutnya nanti saya terpental dan saya nggak tahu gitu. Nah, jadi em, mungkin sebelumnya ada sedikit yang mau saya sampaikan. Jadi kan sebenarnya kita itu ada jadwalnya itu kan 5 pertemuan ya. Nah, minggu ini itu sudah masuk minggu ke berapa? Kalau dari materi harusnya ini masuknya udah masuk ke 13, 14 dan 15 gitu ya. Jadi ada waktu sisa 3 minggu. Nah, kemarin saya berencana dalam waktu yang ini tuh mau 5 pertemuan ini kalau kita bagi tiga kan otomatis harus ada pertemuan yang dianya double 1 minggu 2 kali gitu. Nah, tetapi setelah saya pikirkan lagi, kalau misalnya double nanti mungkin kita akan mengalami kesulitan dalam penentuan jadwalnya. Nah, jadi untuk pertemuan yang saat ini gitu di minggu ini tuh saya jadwalkan itu 2 pertemuan saya rekap jadi satu. Ya, di sini ini membahas materi minggu 9 dan 10. Kemudian di sini itu minggu 11 dan 12. Kemudian di minggu terakhir nanti sebelum UAS itu materi 13 dan 14 ya. Karena materi itu harusnya sampai minggu ke-14 saja. Gitu. Nah, jadi ini yang akan kita bahas hari ini yaitu ini materi minggu 9 masih terkait at the end of the years of death ya. Jadi pembayaran asuransi yang dilakukan di akhir tahun kematiannya. Sebenarnya ini kita kemarin sudah belajar sebelum UTS gitu, tetapi ternyata setelah UTS masih ada sambungannya sedikit. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah terkait continuous life annuity atau anuitas hidup yang kontinu. Ya, ini materi minggu 10 dan nanti kita akan coba bahas sama-sama latihan-latihan soal yang ada gitu ya dari buku kita itu buku MLC. Nah, yang pertama itu untuk pembayaran asuransi di akhir tahun kematian. Nah, mungkin di sini saya akan mengingatkan kembali gitu ya. Jadi pada dasarnya sebenarnya waktu pembayaran dan besarnya manfaat asuransi itu bergantung dari lamanya waktu asuransi itu sendiri, yaitu dari polisnya itu diterbitkan sampai dia meninggal dunia. Nah, kalau misalnya dia diskrit ya kan ini dia kasusnya dibayar di akhir tahun kematian berarti dia diskrit. Nah, maka kita pakai pembacak KX ya penulisannya seperti ini atau yang KX seperti ini. Ya, simbolnya K. Kalau kemarin yang continue gitu ya, sesaat-saat kematian itu simbolnya itu adalah TX ya. Ini kalau dia continue. Ini penanya kelihatan nggak kalau warna merah atau kurang jelas? Karena di saya cukup jelas, takutnya nanti kalian yang lihat kurang jelas gitu. Gimana? Eh, Saya soalnya join cuma satu device. Kalau dua takutnya nanti saya terpental. Oke, kelihatan ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, dari sini kita punya si
K plus 1 ini adalah manfaatnya ya. Karena dia kan dibayarnya di akhir tahun kematian ya. Jadi besar manfaat yang dibayarkan pada tahun ke K plus 1 atau akhir tahun kematian K gitu. Makanya dia disimbolkan dengan B K plus 1. Jadi kalau kita gambarkan sebenarnya ya. Nah, katakanlah di sini polisnya diterbitkan di usia X begitu. Kemudian dia meninggalnya itu dalam waktu T ini K tahun ya. Jadi dari awal tahun ke K sampai akhir tahun. Nah, jadi dalam rentang waktu di sini ini kan bisa aja terjadi kapan saja gitu ya. Nah, tetapi dibayarkannya itu di sini di akhir tahun. Nah, jadi pembayarannya bisa saja di akhir tahun itu benar-benar di akhir tahun atau di awal tahun berikutnya. Makanya disimbolkan di sini sebagai K plus 1. Nah, V-nya ini adalah faktor diskontonya. Kemudian Z ini adalah eh, present value atau nilai saat ini dari manfaat yang dibayarkan ya kalau terjadi claim. Ya, makanya di sini kita punya Z itu adalah manfaat dikali faktor diskontonya. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, zat besar ini dia adalah perubahan acak dari nilainya. Ya, ini kemarin sebenarnya sudah kita bahas di sebelum UTS. Nah, jadi yang dipelajari di minggu 9 kemarin ya pertemuan 9 itu adalah terkait asuransi tertunda. Ya, kalau kemarin kan kita bahasnya itu cuman sampai wallets ya, kalau saya tidak salah. Untuk asuransi yang dibayarkan di akhir tahun kematian. Nah, jadi asuransi yang tertunda ini konsepnya sebenarnya sama kayak yang continue atau dibayarkan sesaat kematian, yaitu jadi ada penundaan masa pertanggungan selama tahun. Ya, jadi kalau kita gambar nih, misal di sini dia X, dia mendaftarkan gitu kan ya. Nah, kemudian ada penundaan selama tahun, maka di sini X plus U ya. Ini terjadi penundaan selama tahun. Nah, katakanlah asuransinya itu selama N tahun gitu ya. Maka di sini adalah X plus U plus N. Nah, maka jangka masa pertanggungan N tahunnya itu dimulai dari X plus U sampai dengan X plus U plus N gitu. Jadi dia dihitungnya itu begitu si polisnya itu diterbitkan karena dalam asuransi ya sebenarnya pada kenyataannya kita mendaftarkan asuransi itu nggak langsung disetujuin dalam artian kita akan mengalami proses seleksi dulu ya dicek dulu semua berkas dan datanya apakah kira-kira ini memenuhi atau tidak untuk disetujui gitu mendaftarkan diri sebagai anggota dari asuransi ya. Nah, tahun inilah sebenarnya proses seleksinya. Nah, jadi manfaat dari asuransinya ini itu adalah ya kalau di sini dia pembayarannya manfaatnya itu diasumsikan sebesar satu gini ya. Makanya di sini Z-nya itu adalah satu dikali V pangkat K plus 1. Ya, ini tadi yang V K plus 1 ya. V pangkat K plus 1. Untuk K-nya itu adalah U tambah 1 sampai dengan U tambah N. Nah, dia akan bernilai 0 untuk yang lainnya. Makanya di sini rumusnya ya, ini simbol dari tertunda selama tahun. Jadi ini adalah rumus dari anuitas berjangka ya. Asuransi berjangka N tahun. Jadi asuransi berjangka N tahun untuk usia X ya jadi seseorang berusia X mengikuti asuransi berjangka N tahun ya yang tertunda selama tahun. Nah, dia ada ekspektasi dari si Z-nya ini. Nah, karena ini kasusnya diskrit, maka kita gunakan sigma ya. Sigma K-nya itu dari U ya, dimulainya itu dari U sini ya. Sampai UN U ditambah N dikurangin 1. Nah, dari Pi pangkat K plus 1 dikali KVX dikali Q X plus K. Nah, ini kalau misalnya kita jabarkan ya,
maka kita akan peroleh bentuk hubungan seperti ini. Ya, jadi Pi pangkat U dikali UPX dikali dengan asuransi berjangka N tahun ya. Ini asuransi berjangka asuransi berjangka N tahun ya untuk yang usia X plus U ini ya, untuk seseorang yang berusia X plus U ya. Kalau yang di sini tadi kan awalnya ini untuk seseorang yang berusia X ya. Ini untuk usia X, kalau yang ini dia untuk usia X plus U gitu. Nah, jadi kalau kasus asuransinya itu adalah asuransi seumur hidup, maka kita punya ya bentuknya itu adalah ya AX ya garisnya U ini menandakan dia asuransi tertunda ya, ada garisnya di sini. Nah, itu sama dengan sigma K sama dengan U sampai tak hingga, karena dia di sini asuransinya seumur hidup, maka kita sampai tak hingga. Tak hingga ini adalah batas usianya. Jadi kalau dalam kasus dia nanti menggunakan De Moivre gitu ya, yang pakai batas usianya itu adalah omega. Ini De Moivre ya. Nah, maka nanti di sini sampai omega min X berarti gitu ya, Mbak, usianya. Nah, sama masih pi pangkat K plus 1 dikali KPX dikali QX plus K. Nah, ini kalau kita jabarkan kayak tadi, nilainya akan sama dengan pi pangkat U dikali UPX dikali dengan AX plus U ya. Asuransi seumur hidup untuk kalau yang ini tadi usia X, yang sini ini adalah usia X plus U ya, yang ini itu usia X. Nah, atau sebenarnya kalau ini kita jabarkan ya, ini kan sebenarnya sama aja kayak sigma dari K sama dengan 0 sampai tak hingga Pi K plus 1 dikali KPX dikali QX plus K, kita kurangin dengan dari 0 sampai U gitu ya. Sigma K sama dengan 0 sampai U min 1 dari V pangkat K plus 1 dikali KPX dikali QX plus K. Ya, berarti ini sama aja dengan ini tadi adalah nilai dari si AX, anuitas anuitas. Untuk asuransi whole life kita kurangin dengan HXU ya. Ini adalah untuk whole life ya, yang ini itu adalah berjangka tahun ya. Nanti tergantung dari dia mengikuti distribusi apa gitu. Nah, sebagai contoh di sini katanya tentukanlah variansi dari A0 A0 tertunda 4 tahun jika I-nya itu sama dengan 6%. Nah, perhatikan berarti di sini kita punya usia X-nya itu adalah yang 0 ya, ini adalah X. Berarti di sini U-nya adalah 4 tahun. Nah, kita mau mencari variansi. Ya, ingat aja sebenarnya. Oke, saya batasi dulu. Ya, yang namanya variansi berarti kita butuh yang kedua ya. Nanti bentar. Variansi 4A0 itu sama dengan momen kedua ya, ini 4A0 dikurangin dengan momen pertama dikuadratkan. Nah, rumus dari momen keduanya apa? Kalau ditanya rumus dari momen kedua, tinggal si pi-nya ini kita pangkatkan 2 kali gitu ya. Berarti di sini kita punya ya sigma dari K sama dengan 4 ya, dimulai dari U-nya 4 sampai tak hingga ini adalah batas usianya. Lihat di sini batas usianya adalah sampai 5 tahun ya, artinya emang benar-benar batas usianya adalah ini ya. Ini batas usia ya.
atau usia maksimum. Karena kita lihat ketika usianya 5, maka ini semuanya sudah habis, tidak ada lagi kehidupan. Nah, ini adalah V pangkat 2 dikali K plus 1 dikali KPX dikali dengan QX plus K. QX plus K. Nah, ini untuk momen keduanya. Momen pertamanya rumusnya adalah apa? Sama sigma K sama dengan 4 sampai tak hingga dari Pi pangkat K plus 1 dikali KPX dikali dengan QX plus K dikuadratkan. Nah, ini tinggal kita masukkan saja. Nah, perhatikan X-nya di sini adalah 0. Berarti ini adalah KV0 dengan KX X plus K berarti QK gitu ya. Nah, kita lihat dari tabelnya. Kita punya LK di sini, kemudian kita punya QK, maka kita punya di sini KV0-nya adalah 1. Ya, ini gimana cara nyarinya? Ingat hubungan antara QK dengan LK ya. Ingat QK itu adalah DK dibagi LK. DK itu adalah LK dikurang LK plus 1 dibagi dengan LK. Jadi kalau kita mau cari Q0 berarti apa? Berarti kita kurangkan ya. Berarti L0 berarti kalau ini sebagai contoh ya untuk mencari tabelnya ini. Q0 itu sama dengan L0 dikurang L1 dibagi L0. L0-nya berapa? Ini 125 dikurangin 100 ya untuk yang L1 100 dibagi 125. Berarti 25 per 125 itu sama dengan 1 per 5 yaitu 0,2. Nah, untuk KV 0-nya itu ya tinggal gunakan rumus KV 0 berarti K LK per L0 gitu ya. Maka kalau untuk 0 per 0 itu pasti dia nilainya 1 ya karena L0 per L0. Nah, untuk KP0 dikali Q-nya ini tinggal kita kalikan aja ini ke sini. Ini tinggal dikali nanti dapat hasilnya ini. Nah, karena nilai dari KV0 ini konstan, ini karena K-nya dari 4 sampai tak hingganya di sini adalah 4, berarti cukup 4 saja. Berarti di sini bisa kita tulis 0,2. Kita keluarkan nilai dari sini, KV0-nya ini. Iya, silahkan. Kenapa? Sebentar. Oke, sebentar ya, saya ganti. Tadi makanya saya tanya, karena saya takut tidak terlihat. Bentar. Kalau ini kelihatan? Jelas? Kelihatan Oke. jelas. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ini berarti tadi kan ini nilainya jadi KP0 dikali QK ya. Nah, nilainya konstan sama semua, kita keluarkan 0,2. Kemudian Pi yang kita diketahui di sini I-nya doang. Ingat, Pi itu adalah 1 plus I pangkat min 1. Ya, berarti ini K-nya adalah 4. Berarti K plus 1-nya kan ini berarti berapa? 5. 5 kali 2 itu 10. Berarti Pi-nya adalah 1 plus I pangkat min 10. Berarti di sini 1 plus I-nya berarti 0,6. 1,06 pangkat min 10. Ya. Kemudian kita kurangin dengan yang ini sama. Berarti di sini kita lihat Pi-nya pangkatnya cuman K plus 1 pangkatnya adalah 5. Kemudian di sini ini nilainya juga sama ya, masih 0,2 dari sini dilihat. Nah, berarti di sini 0,2
kuadrat dikali dengan nilainya ini kita kuadratkan, si V-nya ini. Berarti Pi-nya kan dia adalah 1,6. Pangkatnya di sini berapa nih? 4 ditambah 1 dikali 2 itu adalah 10 juga ya. Jadi 1,06 pangkat min 10. Nah, ini kalau kita hitung, kita akan dapat nilainya adalah 0,089. Oke, ini 0. Oke, ini diganti jadi 0 aja ya. Sebentar saya gantikan biar kalian tidak bingung. Oh, ini sudah tidak ini ya. Sudah tidak bisa tadi karena kita keluar. Oke. Ya, ini harusnya tadi KV0 ya. KV0 dan 0 plus K itu sama dengan ini. Ya, ini juga sama. Ini harusnya 0, ini 0. Jadi ini nilainya itu adalah KV0 dikali K-nya. Ini. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin bertanya? Bisa dipahami untuk menghitungnya? Bisa? Gimana? Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Saya lanjut ya. Nah, selanjutnya kita punya relasi rekursif. Nah, jadi di relasi rekursif ini yang pertama gitu ya, kalau berdasarkan UDD asumsi gitu ya, atau ini asumsi uniform. Uniform itu yang dia batasnya 0 omega gini ya. Nah, maka kita punya si AX ini sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga ya. Integral dari K sampai K plus 1 E min delta T dikali TPX dikali mu X T dt. Nah, ini datangnya dari mana? Sebenarnya kan kalau untuk AX ini kan pada awalnya itu sebenarnya integral dari 0 sampai tak hingga gitu ya. Kemudian E min delta T dikali TPX dikali mu X T dt nih. Nah, ini nilainya ini adalah sebenarnya VT ya, V pangkat T. Nah, ini kalau kita cacah satu per satu, ya, ini kan sebenarnya sama aja kayak integral dari 0 sampai 1, gitu ya. Kemudian ditambah integral dari 1 sampai 2, ya, ditambah, dan seterusnya. Nah, makanya kalau kita jumlahkan sebetulnya nilainya itu akan sama seperti ini. Nah, kalau di sini, ya, ketika ya, di sini dengan kita mengubah T menjadi S sama dengan K besar dikurangin K kecil, ya si T-nya ini. Nah, maka kita akan peroleh bentuknya, ya ini sebenarnya sudah ada penjelasannya ya di buku. Nanti kita akan punya bentuk atau hubungan di mana AX itu sama dengan I per delta AX, ya. Yang ada topinya dengan yang tidak ada topinya. Nah, untuk kasus nah, kalau kita berikutnya untuk mencari ini si AX yang ini, AX itu kan sama dengan kalau kasusnya diskrit sigma dari K sama dengan 0 sampai tak hingga Pi K plus 1 yang tadi KPX dikali IX plus K. Nah, ini kalau kita jabarkan gitu ya, kita akan peroleh hubungannya ya. Ini sebenarnya bisa kita jabarkan sehingga nanti dapat bentuk
P dikali QX ditambah P dikali PX dikali dengan AX plus 1. Ya, ini penjelasannya ada di buku MLC. Nah, ini juga sama nilainya dengan AXN dikurangin dengan yang ditambah dengan yang tertunda. Ya, ini penjelasannya ada di buku. Jadi silakan dibaca saja untuk lengkapnya seperti apa. Ya, tapi biasanya yang ditanya itu pembuktian ini silakan ini pembuktiannya seperti apa. Nanti ada contoh kasusnya. Nah, jadi dengan cara yang serupa gitu ya, sama kayak yang di atas ini kita punya kalau misalnya AXN-nya yang berjangka itu ini sama dengan V dikali KX ditambah V dikali PX dikali dengan A X plus 1 N plus 1 ya, sama aja. Nah, kemudian kalau dia bentuknya pembayarannya itu lebih dari satu kali dalam satu tahun, ini sama dengan AX I per IM. Ya, dimana IM itu sama dengan M dikali, ini teori suku bunga ya, 1 plus I pangkat 1 per M dikurangin 1 ya. Ini materi suku bunga, teori suku bunga ini bisa direview lagi di TSB-nya. Oke, apa lagi? Ya, itu saja. Oke. Nah, kita lihat nih contohnya. Di sini diketahui I-nya itu adalah 0,05, PX-nya 0,9, dan AX-nya itu adalah 0,670. Mintanya adalah AX plus 1. Nah, tadi kan kita punya ya sebenarnya rumusnya AX itu sama dengan PQX ditambah P dikali PX dikali dengan AX plus 1. Nah, yang ditanya itu kan sebenarnya adalah ini ya, AX plus 1. Nah, berarti ini kita bisa coba manipulasi. Berarti AX dikurang P dikali QX itu sama dengan P dikali PX dikali AX plus 1. Berarti di sini kalau ini kita pindahkan ke bawah gitu ya, kita punya AX plus 1-nya itu sama dengan AX dikurang dengan V dikali QX dibagi dengan V dikali VX. Nah, QX-nya itu adalah 1 dikurang VX. X kemudian dikurangin V dikali 1 min PX. Ya, dibagi dengan V dikali VX. Nah, ini V-nya siapa? V-nya adalah ya dengan V-nya itu adalah 1 plus I pangkat min 1. Nah, berarti ini udah ada informasinya, kita tinggal masukkan. Berarti AX plus 1-nya adalah AX-nya berapa? 0,670 dikurangin V-nya adalah 1 plus I, berarti 1,05 pangkat min 1 dikali 1 dikurang PX. PX-nya 0,9, berarti 0,10 ya. Dibagi dengan 1,05 ya Pi-nya pangkat min 1 dikali dengan 0,9. Nah, ini nanti silakan dihitung sendiri nilainya berapa. Seperti itu. Jadi kita berangkat dari sini ya. Kemudian kita coba manipulasi bentuknya agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak?
Ya, jadi di sini ada beberapa kemungkinan ya yang bisa ditanya gitu. Bisa saja dari rumus ini ya, dari rumus yang ini gitu kan. Ini sebenarnya bisa aja yang ditanyakan itu ya. Dengan sebaliknya bisa aja yang ditanya itu adalah AX-nya itu berapa. Kemudian bisa aja yang ditanya itu I-nya itu berapa gitu. Kalau yang diketahui seperti ini gitu. Jadi bagaimana kita memahaminya gitu. Kalau misalnya yang ditanya itu adalah I-nya gitu. Nah, gimana tuh caranya? Berarti kalau kita ingin mencari I, katakanlah kita punya nilainya ini semua gitu ya. Misal nih, misal katakanlah kita punya PX-nya tadi 0,9, kemudian AX-nya katakanlah 0,670, kemudian AX plus 1 katakanlah nilainya kita misalkan aja nilainya 0,860 misalnya. Nah, kira-kira I-nya ini berapa nih yang ditanya? I-nya berapa? I-nya itu berapa? Nah, gimana caranya? Kita berangkat lagi dari rumus ini. Ya, berarti ya kalau kita lihat dari segi rumusnya, berarti kan sebenarnya AX itu sama dengan V dikali QX ditambah V dikali VX dikali AX plus 1. Ini AX itu sama dengan V dikali QX ditambah PX dikali AX plus 1. Nah, dari sini kita peroleh nilai V-nya itu adalah AX dibagi dengan IX ditambah PX dikali dengan AX plus 1. Nanti di sini kita akan dapat nilai V-nya nih. Berarti ini tinggal masukkan nilainya berapa? 0,670 dibagi QX-nya berapa? Kalau VX-nya ini tadi 0,1 ya, 0,1 ditambah 0,9 dikali 0,86. 0,86. Nah, ini nilainya berapa nih? Gitu. Dari sini nanti kita masukkan, berarti kalau kita mau cari nilai I berapa? Ingat, I itu adalah 1/1 plus I. Berarti kalau kita mau cari I-nya bagaimana? Berarti kita ubah bentuknya, jadinya 1/I itu adalah 1 plus I. Berarti I itu adalah sama dengan 1 plus Pi dikurangin 1 ya. Ya, nanti tinggal dicari I-nya berapa di sini. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut. Nah, buktikan ini katanya. Buktikan bahwa AX itu akan nilainya sama dengan ini. Nah, gimana caranya kita ngebuktiin ini? Ya, kita berangkat dulu dari AX itu sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga VK plus 1 sebentar TPX KPX ya KPX dikali QX plus K. Ya, kita berangkatnya dari sini. Nah, kita lihat perhatikan di sini ini adalah bentuk apa? Ini adalah berjangka ya. Berjangka n tahun. Nah, kemudian ini bentuk dari apa nih? Gini, ini coba nanti coba kita kulik gitu. Nah, ini berarti kita harus bentuk ini dulu nih. Berarti ini kita buat sigma K sama dengan 0 sampai n min 1 VK plus 1 dikali KPX dikali QX plus K. Kemudian berarti dari lanjutannya dari K sama dengan N, sorry, sampai dengan tak hingga. Kemudian PK plus 1 kali KPX dikali dengan QX plus K. Nah, ini tak lain tak bukan tadi bentuk yang ini ya. Berarti ini sama dengan A XN. Nah, tinggal ini kita ubah bentuknya. Berarti sigma K sama dengan N sampai tak hingga V pangkat K plus 1 KPX dikali QX plus K. Nah, gimana cara kita ngubah bentuknya ini? Nilainya harus sama dengan Vn, Nvx, Ax plus N. Seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita geser gitu ya. Kita coba deh. Ya. Bentar. Oke, harusnya ini dimulai dari N1 ya. Nah, ini sebenarnya bentuk yang ini itu adalah bentuk dari
Sebentar, kita lihat tadi kayaknya kita ada punya bentuknya. Nah, ini bentuknya kayak gini. Mana nih tadi ya? Sebentar. Nah, ini nih. Nah, jadi kita lihat di sini kita punya bahwasanya untuk kasus wildlife ya, UAX itu sama dengan V pangkat U, kemudian UPX dikali AX plus U, gitu kan. Berarti ini dimulai dari N sampai tak hingga. Nah, berarti tadi untuk K sama dengan dari N sampai tak hingga, Pi K plus 1 KPX itu sama nilainya dengan yang ini. Nah, berarti sebenarnya ya nanti silahkan dilihat ini nilai yang ini sama dengan AXN, ini ditambah ini nilainya adalah ini ya, Pi pangkat N. Penjabarannya nanti silahkan lihat di buku lah ya, kali AX plus N gitu. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya itu ada untuk kasus pembayarannya itu M kali dalam 1 tahun. Ya, jadi eh, di sini dibayarkannya itu di akhir 1/M. Jadi misal nih ini tahunnya nih. Ini kan kalau M ini sebenarnya jangkanya ini 12 gitu. Dari 0 sampai 12 ini bulan. Nah, jadi M yang biasanya digunakan itu adalah M sama dengan 2 artinya setengah tahun. Setengah tahun. Kemudian M sama dengan 4 berarti dalam 1 tahun itu maksudnya dia dibayarnya 4 kali. Berarti eh, dalam 3 bulan sekali gitu ya. 3 bulan 1 kali pembayaran. Nah, kemudian M-nya sama dengan 12. Nah, ini apa? Setiap bulan. Setiap bulan. Nah, ini biasanya yang dipakai gitu. Nah, di sini kita punya KXM itu sama dengan 1/M dikali dengan nilai batas bawah gitu, bukan batas bawah namanya. Eh, ini adalah simbol dari bilangan terkecil gitu ya. Terkecil yang bilangan bulat gitu, bilangan bulat terkecil yang kurang dari nilainya ini, nilai dari MTX. Nanti kita lihat contohnya. Nah, jadi KXM ini sebenarnya adalah perubahan acak diskrit yang menyatakan seseorang berusia X itu meninggal dalam interval dari K sampai K plus 1 M. Ya. Jadi maksudnya gimana? Jadi maksudnya gini, ketika katakanlah tadi di sini ya dari ini usia X dia, kemudian di sini X plus U. Nah, katakanlah ini dia X plus U plus K. Nah, oh, ini belum belum ya. Ini K-1 nih. Baru yang ini adalah X. Oke, sebentar. X plus U plus K. Nah, jadi dalam waktu ini, dalam K tahun ini ya, katakanlah dari awal tahun ke K, gini ya. Ini kalau kita keluarkan. Nah, ini K-1. Maksudnya ini akhir tahun K-1 sampai akhir tahun K. Gini ya, berarti ini awal tahun. Awal tahun, yang ini itu adalah akhir tahun gitu. Nah, jadi dia meninggalnya katakanlah misalnya itu di bulan Mei misalnya. Nah, dia di Mei itu meninggal. Nah, berarti kita bisa gunakan yang katakanlah yang M-nya itu 2 gitu. Nah, jadi nanti dia di sini dibayarkannya itu di akhir di sini, di tengah-tengah sini gitu. Kalau misalnya dia menggunakan konversi yang M sama dengan 2. Kalau misalnya dia M-nya sama dengan 12, berarti dia bisa dibayarkan di akhir bulan Mei. Begitu seterusnya. Nah, sebagai contoh nih, misal
katakanlah kita punya usianya misalkan TX-nya itu adalah berapa ya? 35,875 misalnya. Nah, berarti di sini kita punya KX itu sama dengan ini ya, 35,875. Enggak nih, sorry. KX itu dia adalah yang ini, 35-nya aja. Usianya yang discrete-nya itu terhitungnya itu adalah yang 35. Nah, kalau kita mau tahu nilai KX2-nya, berarti dia dibayar 2 kali, berarti tinggal setengah dari ini 2 dikali 35,875. 35,875 kalau kita hitung kali 2 itu berapa ya? 70. Sebentar, saya coba hitung. Berarti 35,875 kita kali 2 itu nilainya 71,75. Ini nilainya yang ini tuh adalah 71,75. Nah, berarti nilai bilangan bulat yang terkecilnya berapa? Ya 71 ini. 71 kita bagi 2, ya berarti setengah dikali 71. Itu sama dengan berapa? Berarti 71 dibagi 2, nilainya 35,5. 35,5. Gitu. Gitu pun kalau misalnya kita mau cari K4-nya misalnya. KX4 berarti tinggal 1/4. Ya, kemudian ini 4 dikali 35,875. Berapa tuh? 35,875 kita kali dengan 4 nilainya itu 143,5. Berarti kita ambilnya itu 143. Berarti sama dengan 1/4 dikali 143. Nilainya itu berapa? 143 dibagi dengan 4. Nilainya adalah 35,75. 35,75 kayak gitu. Ya, lebih kurang seperti itu. Untuk yang 12 juga sama seperti itu. Nah, pada pembayarannya yang dalam M kali ya, kita punya fungsi KXM-nya itu sama dengan K 1/M IX. Ya, jadi dia tertunda selama K tahun gitu ya untuk pembayarannya yang 1/M. Sehingga di sini kita punya Z-nya itu adalah Pi pangkat KXM ditambahin 1/M. Ya, ini berdasarkan mana tadi ini. Nah, ini ya. K1 plus M ya. Nah, ketika kasusnya dia whole life gitu ya, maka kita punya AXN itu sama dengan sigma K sama dengan U sampai tak hingga Pi K plus 1/M ya dikali dengan tadi fungsi peluangnya KXM sama dengan K. Nah, ini berarti samalah dia dengan sigma K sama dengan Q sampai tak hingga Pi K plus 1/M dikali tadi K 1/M QX. Nah, kalau kita mau K-nya kita bagi M, berarti kita tinggal buat sigma K sama dengan U sampai tak hingga Pi K ditambah 1/M ya dikali ini K-nya kita bagi M juga 1/M IX. Nah, ini kan whole life ya. Kalau asumsinya dia uniform ya untuk UDD ya masih whole life, maka kita punya X M itu sama dengan Pi pangkat 1/M dikali 1/M QX
ditambah V pangkat 1 per M dikali 1 per M PX dikali dengan A X plus 1 per M untuk yang M. Nah, ini datangnya dari mana? Ingat tadi yang AX sama dengan V dikali QX dulu ditambah V dikali PX dikali AX plus 1. Nah, ini tinggal kalau misalnya M berarti P-nya tinggal jadi 1 per M. Ya, begitu juga yang ini. Ini kan sebenarnya ada 1 di sini. Maka kita bagi M. Jadi 1 per M QX, begitu juga yang PX, dan makanya di sini jadinya satunya dibagi dengan M. Gitu. Jadi kita konversi secara sebanyak M kali. Nah, dari sini ya, ini nilainya samalah dia dengan I dibagi IM yang AX tadi ya. Nah, kalau misalnya dia kasusnya n year term gitu ya, berjangka n tahun, maka kita punya rumusnya itu adalah A X N ya, ada satunya. Nah, ini satunya sini deh. Harusnya satunya itu di sini ya, di atas X. Nah, itu sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai M dikali N min 1. Kok bisa M dikali N min 1? Ya ingat tadi kalau misalnya dia berjangka N tahun itu kan harusnya kalau dia berjangka itu kan harusnya sigma dari K sama dengan 0 sampai N min 1. Nah, karena di sini kita konversi secara bulanan, artinya gini, misal ya, ketika katakanlah ini dari 0 sampai N. Nah, ini kan ini katakanlah 1, 2 dan seterusnya sampai N. Nah, di sini kita katakanlah M-nya itu 2. Berarti dalam 1 tahun kan terjadi 2 kali nih. Nih, berarti ini adalah setengah gitu ya. Ini berarti 3/2 dan seterusnya. Artinya, ini kan dari sini ke sini ini ada berapa? Ada 2 kali kan? Karena kita ambil M-nya itu sama dengan 2 misalnya. Nah, ini 2 kali pembayaran. Artinya sampai ke sini, kalau kita jumlahkan berarti kan ada 2 kali sampai N gitu. Jadinya dari sini, dari 0 ke sini itu adalah 2 dikali N. Nah, kali M-nya itu adalah 2, berarti sama dengan M dikali N. Nah, karena tadi sini dia N dikurang 1, maka di sini jadi MN dikurangin 1 gitu. Itu asal muasal kenapa bisa M dikali N dikurang 1. Bukan M dikali N dikurangin N gitu ya. Jadi bukan ini langsung dikaliin M, bukan. Tapi dia M dikali N dikurangin 1. Nah, untuk V-nya sama ya. K plus 1 dibagi M. Ini maka di sini si K-nya kita bagi M. Tadi tertunda. 1 per M Px. Ya, atau ini sama aja dengan I per IM untuk AX N. Ya, jadi lebih gampang ya sebenarnya kita cari dulu yang biasa baru kita kalikan dengan I dibagi dengan suku bunga yang dikonversi secara M-nya. Nah, kalau untuk kasusnya endowment maka AX N itu sama dengan AXN 1 ditambah dengan AXN. Ya, ini sama aja dengan I per IM AX1N yang ini tadi yang di atas ditambah dengan AXN ya. Ini endowment. Oke. Nah, ini kita lihat contohnya. Jadi di sini dikatakan ya ini ada tabel. Nah, di bawah asumsi ini adalah UDD ya. UDD gitu. Dengan I-nya adalah 0,6 tentukan
A30 dibayar 4 kali kan gitu. Nah, berarti kan yang ditanya itu sebenarnya adalah AXM gitu kan. Ya, dengan X-nya adalah 30 dan M-nya adalah 4 gitu. Berarti diketahui X sama dengan 30, M-nya adalah 4. Nah, tadi ingat rumus dari AXM yang singkatnya itu adalah I dibagi IM dikali dengan AX. Ya, berarti kita punya di sini A34 ini sama dengan I dibagi I4 dikali A30. Nah, I-nya adalah 0,6. Nah, IM tadi ingat rumus dari IM itu adalah M dikali 1 plus I pangkat 1 per M dikurangin 1 ya. Maka di sini jadi 4 karena M-nya 4. Kemudian 1 plus I-nya 1,06. Pangkatnya 1 per 4 dikurangin 1. Nah, A30-nya kita lihat dari sini. Ini ada 30 nih. Nah, tapi ini dia punyanya adalah 1000. Jadi 1000 AX A30 itu sama dengan 102,48. Berarti A30 tinggal kita bagi aja 102,48 dibagi dengan 1000. Nilainya itu 0,10248. Maka ini kita tulis 0,10248. Nah, ini kalau kita hitung nilainya adalah 0,1048. Seperti itu. Ya, ini cukup mudah karena kita bisa menggunakan informasi dari tabel. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke, saya lanjut. Nah, katanya tentukan nilai A94. Kalau misalnya diketahui dia distribusi uniform, I-nya 0,9, Q 69, dan A-nya ada 70. Nah, ingat tadi rumusnya itu adalah AXM sama dengan I per IM dikali dengan AX. Ya, kemudian, nah ternyata kita punyanya sini yang ada ininya ya, yang ada tanda atasnya ini ada topinya. Nah, berarti yang perlu diingat lagi apa untuk menyelesaikan ini? Ingat bahwasannya kita punya tadi ya hubungan AX itu sama dengan P dikali QX ditambah P dikali PX ditambah AX plus 1. Nah, tetapi AX ini kan X-nya ya, kalau kita lihat ya dari soal, diketahui X-nya itu adalah 69, M-nya itu sama dengan 4. Berarti X plus 1-nya itu adalah 70 ya, ini yang diketahui soal. Nah, berarti ini nggak cukup nih, berarti kalau kita lihat nih, ini kita punya tadi, ini kan rumus yang ini mau kita cari ya. Kita punya I, IM, AX, kemudian AX itu adalah P dikali QX, ada ini Q-nya. Kemudian PX-nya berarti tinggal 1 dikurang PX, QX. Kemudian AX plus 1-nya ini apa? Nah, tadi ingat rumus dari AX itu adalah I per delta dikali AX. Ya, berarti ini bisa kita gunakan rumus yang ini juga nih, untuk mencari tahu hubungan dari sini. Berarti dari sini kita punya A70 itu sama dengan 1 I dibagi delta dikali dengan A70. Berarti kita bisa dapat nilai A70-nya itu sama dengan apa? Berarti A70 itu sama dengan delta dikali A70 dibagi dengan I. Berarti dari sini kita punya rumusnya A694 itu sama dengan I dibagi I4 dikali A69 sama dengan I per I4. A69-nya kita masukkan rumus yang ini. Berarti P dikali Q69 ditambah P dikali P69 dikali A70. Nah, A70-nya kita masukkan nilai yang ini.
berarti sama dengan I per I4 V dikali Q69 ditambah Q dikali P69 dikali A70-nya adalah delta A70 dibagi dengan I. Ya, ini tinggal kita cari nilai. Pertama kita cari V-nya dulu deh. V-nya adalah 1 plus I min 1 berarti 1,06 pangkat min 1. Nah, ini nilainya berapa? Nih. Berarti ini sebenarnya tinggal masukin aja ya. Tadi I4 itu ingat rumusnya IM sama dengan M dikali 1 plus I pangkat 1 per M dikurangin 1. Ya, ingat ini. Berarti ini kita bisa jabarkan I dibagi 4, 1 plus I-nya kita masukkan aja 0,6, 1,06 pangkat 1 per 4 dikurangin 1. Nah, Pi-nya adalah 1,06 min 1 dikali Q-nya 0,02, 0,02 ditambah 1,06 pangkat min 1. P-nya berarti tinggal 1 ya. Berarti kita punya di sini P69 itu 1 dikurang Q69. Sama dengan 0,98. Berarti 0,98 kita kali dengan ini, delta. Oke, ini kita cari deh. Deltanya ini berarti. Oke, delta rumusnya apa? Delta itu sama dengan ln 1 plus I ya. Berarti ini tinggal ln dari 1,06 dikali 0,53 dibagi dengan 0,06 ya. Ini nilainya dicari berapa? Katakanlah misal nilainya X, gitu ya. Maka ini dikalikan di sini. Ini dikali dengan X nih. Nanti ini tinggal dicari nilainya berapa. Seperti itu cara pengerjaannya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke, tidak. Saya lanjutkan. Nah, selanjutnya di sini katanya diketahuin A50 0,59, I-nya 0,06, asumsinya adalah dia UDD, ditanya itu A50. Nah, tengok di sini A52 ini nilainya berapa? Berarti di sini kita diketahui X-nya itu 50, kemudian M-nya itu sama dengan 2. Berarti tadi A50 M2 itu sama dengan I per I2 dikali A50. Nah, yang diketahui itu A atau Pi ya. Yang diketahui tadi ingat AX A50 itu sama dengan del I per delta dikali A50. Berarti A50 tinggal delta. Berarti ini sama dengan I per I2 dikali dengan delta A50 dibagi I. Nah, ini I-nya bisa saling menghilangkan ya. Berarti tinggal delta dikali A50 dibagi dengan I2. Kok 5? I2-nya nilainya berapa? Delta tadi ln 1 plus I. A50 dibagi dengan I2 tadi adalah berarti 2 dikali 1 plus I pangkat 1 per 2 dikurangin 1. Ya, ini tinggal dimasukkan nilainya berarti ln 1,065 dikali 0,53 dibagi 2 dikali 1,065 pangkat 0,5 ya setengah 1 bagi 2 dikurangin dengan 1. Nanti ini silahkan dicari nilainya berapa. Oke, ada pertanyaan untuk soal ini? Tidak? Bisa ya dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lanjut untuk materi yang minggu 10 yaitu terkait anuitas model yang dia continue.
Nah, jadi mungkin perlu diingat kembali gitu ya materi teori suku bunga ini terkait anuitas. Jadi kan sebenarnya anuitas itu ada dua ya. Anuitas itu ada dua, yaitu anuitas tetap dan anuitas hidup. Nah, anuitas tetap ini adalah certain annuity itu ya. Jadi anuitas tetap itu juga dibagi lagi jadi dua, ada yang do, kemudian ada yang immediate. Nah, do ini dia di awal tahun, yang immediate itu di akhir. Nah, kemudian ada juga sebenarnya yang dia anuitas tetap yang sifatnya continue. Ya, ini diingat lagi materi teori suku bunganya. Jadi, pada anuitas tetap, ya kita punya formulanya. AN itu sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N min 1 dari pi pangkat K. Nah, ini kalau kita jabarkan nilainya sebenarnya AN itu adalah 1 dikurang pi pangkat N dibagi D. Nah, sementara untuk yang immediate dia adalah A N saja, nggak ada titik duanya. Ya, ingat kalau do dia ada titik duanya, kalau yang immediate itu nggak ada. Ini juga sama, sigma K sama dengan 1 sampai N. Nah, ini pi pangkat K, kalau kita jabarkan ini akan sama nilainya dengan 1 dikurang pi pangkat N dibagi dengan I. Nah, kalau misalnya yang continue, dia gimana? Kalau dia continue, ada garisnya. Nah, ini dia adalah sebenarnya integral dari 0 sampai N. IT dt ini nilainya adalah 1 dikurang V pangkat N per delta. Atau 1 dikurang V pangkat N per ln 1 plus I. Ya. Nah, itu mungkin yang perlu diingat ya ini. Kemudian ini ya dan yang ketiga ini uh, yang akan menjadi patokan kita di awal gitu. Nah, kita masuk untuk continuous whole life annuity. Jadi anuitas hidup yang dia seumur hidup gitu ya whole life yang continue. Jadi sebenarnya continuous whole life annuities ini adalah anuitas dengan pembayaran selama tertanggung masih hidup. Jadi kan ini dia asuransinya itu seumur hidup ya. Seumur hidup. Artinya dia kan pasti kan akan meninggal gitu ya. Katakanlah dia meninggal ya ini katakanlah di sini usia X gitu. Katakanlah ini di usia dia K ini. Di sini dia meninggal. X ini adalah usia dia ikut asuransi. Peserta asuransi. Nah, jadi selama selang waktu ini itu ya dia akan tetap membayarkan membayarkan anuitas gitu. Jadi anuitas itu kan sebenarnya adalah serangkaian pembayaran gitu ya. Serangkaian pembayaran yang besarnya sama, yang besarnya sama gitu. Jadi kalau misalnya pembayarannya setiap tahun, artinya setiap tahun itu nilainya sama gitu. Nah, pembayaran asuransi ini bisa dilakukan secara due, immediate, ataupun continue. Ya, jadi kita misalkan si Y di sini ini menotasikan nilai sekarang dari anuitas hidup. Maka kita punya YT itu sama dengan oke YX ya untuk usia X. YX itu adalah ya ini dia continue. Karena kan di sini continue ya. Maka di sini kita pakainya itu yang ini continue. Nah, maka YX ini sama dengan yang tadi continue. Karena di sini waktunya kita anggap sebagai T, ya ini, maka kita punya tadi 1 dikurang pi pangkat T per delta. Ingat tadi N
Ini 1 dikurang V pangkat N dibagi delta. Nah, karena di sini waktu periodenya kita anggap T, maka jadi 1 dikurang V pangkat T per delta. Ya, sini T ini, T besar ya. T besar ini adalah peubah acak waktu. Peubah acak waktu T. Ya. Nah, sehingga kita punya actuarial present value-nya kalau misalnya kita ini ya, kita ekspektasikan gitu. Kita punya AX itu sama dengan ekspektasi dari YX ini adalah karena dia kontinu kita pakai integral 0 sampai tak hingga ini adalah batas usianya. Kemudian kita masukkan anuitas T-nya ini. T-nya kita kalikan dengan fungsi peluangnya. Ingat fungsi peluangnya itu adalah TPX dikali 0 sampai tak hingga AT ini T dikali TPX dikali mu X plus T dt. Ya, maka ini kalau kita hitung dia adalah integral dari 0 sampai tak hingga IT dikali TPX dt ya. Karena dia konstan, maka integral 0 sampai tak hingga E min delta T dikali TVX dt. Nah, kalau kita mau mencari variansinya gitu ya. Ya, ini juga kita bisa anggap sebagai ekspektasi ya. Ekspektasi. Ini adalah si AX-nya. Nah, kalau kita mau cari variansinya, variansi YX, nah kita lihat tadi kita punya hubungan ini ya, sama dengan variansi 1 dikurang VT per delta. Ya, kalau konstanta itu dikeluarkan itu jadi kuadrat ya. Ini 1 kuadrat dikurang variansi VT dibagi dengan delta kuadrat sama dengan 1 dikurang ya variansi dari si ZX ya. VT ini nilai dari ingat si Z itu sama dengan VT 0 kalau dia ini lainnya. Ini kalau kasusnya whole lab berarti dia T kurang dari N ya. Nah, dibagi dengan delta kuadrat. Sebentar. Satu dikurang, oke. Benar ya. Nah, ini nilainya itu sama dengan 2 AX dikurangin AX kuadrat dibagi dengan delta kuadrat. Ya, ini rumusnya. Nah, sebagai contoh, diketahui AX-nya itu sama dengan A per B untuk delta 0,04 dan TVX-nya itu adalah E min 0,15 T untuk T yang lebih dari 0. Ditanya itu nilai dari A plus B. Nah, ingat tadi si AX itu nilainya adalah integral dari 0 sampai tak hingga E min delta T dikali TVX. Sebentar, kan saya mau ngecas laptop dulu. Oke.
Nah, saya lanjutkan tadi TVX dt berarti menjadi integral 0 sampai t hingga E min 0,04 T dikali TVX-nya ini ya, E min 0,15 T dt berarti sama dengan 0 sampai t hingga E min 0,19 T dt. Nah, ini kita gunakan kalkulus ya mengintegralkannya ini berarti misal U itu sama dengan min 0,19 T, maka du per dt-nya adalah min 0,19. Berarti kita punya dt-nya itu sama dengan 1 per min 0,19 du. Berarti ini kita bisa keluarkan min 1 per 0,19 E min 0,19 T untuk tak hingga dan 0. Nah, ketika T-nya tak hingga berarti nilainya 0. Berarti ini min 1 per 0,19. Ini 0. Kemudian dikurangin dengan ketika dia nilainya 0 berarti ini min 1 ya. 1 ya, 1. Berarti jadinya adalah 1 per 0,19. Atau sama dengan 1 per 19 per 100. Ya, sama dengan 100 per 19. Nah, berarti diperoleh gitu ya. AX-nya adalah 100 per 19. Sama dengan A per B. Berarti kita punya A plus B-nya adalah 119. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak? Bisa ya, dilanjutkan ya. Oke. Nah, selanjutnya buktikan bahwa AX itu 1 dikurang. Oke. Sebentar. Oke. Nah, tadi AX ini sama dengan ekspektasi YX sama dengan ekspektasi 1 dikurang Pi pangkat T min delta. Ya, ini tinggal kita keluarkan berarti ekspektasi 1 dikurang ekspektasi PT dikurang ekspektasi delta. Ini 1 dikurang, nah ini nilainya, ekspektasi ini adalah nilai dari si AX ini dibagi delta ya, karena dia konstanta nilai ekspektasinya itu adalah sama gitu ya. Seperti itu saja. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak? Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan saja. Nah, ini contoh berikutnya. Suppose that the remaining lifetime random variable is exponent with parameter. Jadi distribusinya adalah eksponensial, parameternya mu 0,04. Calculate x jika deltanya 0,06. Oke. Berarti AX itu kan dia sebenarnya tadi integral dari 0 sampai tak hingga E min delta T. Nah, TVX dt. Nah, TPX dari si eksponensial ya. Eksponensial. TVX-nya itu adalah E min mu T ya. Berarti ini sama aja dengan 0 sampai T hingga E min delta T dikali E min mu T dt ini 0 T hingga E min delta plus mu T dt. Nah, ini kalau kita hitung dia adalah min 1 per delta plus mu dikali 1 E min delta plus mu T untuk tak hingga dan 0. Ketika T tak hingganya ini adalah tadi 0, ini berarti sama dengan min 1 per delta plus mu. Ini 0 min 1 ya tadi. Ketika ini kalau misalnya tak hingga nilainya 1 per. Ya kalau misalnya tak hingga kan jadi min 1 per tak hingga nih.
1 per E min tak hingga, ini sama dengan 1 per tak hingga, ini nilainya adalah sama dengan 0. Ya. Ketika T-nya 0, berarti E pangkat 0 sama dengan 1. Berarti ini menjadi 1 per delta plus mu. Nah, ini diketahui mu deltanya, tinggal kita masukkan AX-nya adalah 1 per 0,04 ditambah 0,06, 1 per 0,10. Ya, berarti 100 per 10 sama dengan 10. Jadi AX-nya adalah 10. Seperti itu cara pengerjaannya. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, selanjutnya untuk yang dia temporary atau near term ya. Berjangka nih. Berjangka. Berarti dia adalah pembayarannya itu setiap tahun secara kontinu. Ya, selama si orang berusia X ini tadi ya, peserta peserta usia X ini tetap bertahan hidup hingga N tahun berikutnya. Jadi gini, kalau tadi ya asal katakanlah dia ini X sampai X plus N ya kan dia berjangka N tahun ya. Nah, jadi selama dia masih hidup sampai sini gitu ya, maka dia akan melakukan pembayaran tetap ya kontinu selama sebesar 1 di sini. Ya, jadi dia terus melakukan pembayaran selagi dia masih bertahan hidup sampai usia X plus N ini. Nah, jika tertanggung itu meninggal, berarti ya dia meninggal sebelum mencapai usia X plus N, maka yang terkumpul itu adalah nilainya AT ya. Katakanlah misal di sini dia meninggalnya waktu di T, berarti ini X plus T nih. Di sini misalnya usianya X plus T-nya berapa. Nah, berarti uang yang terkumpul itu adalah dari X sampai X plus T, berarti dia adalah AT nih. Nah, tetapi jika dia meninggal setelah atau mencapai usia X plus N ini, ya di sini X plus N, di sini dia meninggal, maka dia besarnya itu uangnya adalah AN gitu ya. Nah, present value-nya itu ya. Berarti kita punya di sini sebenarnya YXN ya ini ada 2, dia besarnya adalah sebentar. Oke. Besarnya adalah AT kalau misalnya T kurang dari N dan AN kalau misalnya T-nya itu lebih dari N. Si T ini menandakan usia kematiannya ya, waktunya berapa. Nah, maka present value-nya itu tinggal kita ekspektasi ya. Berarti AXN ini sama dengan ekspektasi dari YXN ya ini juga nilainya ini sama ya kayak yang tadi yang di sini. Nah ini AT itu adalah 1 min VT per delta gitu ya. Maka di sini ketika dia kasusnya adalah berjangka berarti sebenarnya YXN ini dia nilainya juga akan sama dengan 1 dikurang ZXN ya atau nilainya nanti ini Vn atau Vt gitu ya dibagi dengan delta. Nah, ini berarti dia ekspektasi dari 1 dikurang ZXN kalau dia usianya itu sampai N gitu. Jadi tergantung dari kondisinya. Kemudian ini bagi delta. Nah, ini adalah 1 dikurang. Nah, ini adalah nilai dari si AXN ya. Yang berjangka N tahun dibagi dengan delta.
Nah, untuk variansi dari YXN, ya ini sama kayak tadi prosesnya sebenarnya. 2AXN dikurangin AXN dikuadratkan dibagi dengan delta kuadrat. Ya, prosesnya sebenarnya sama kayak yang tadi, bedanya di sini tinggal mengubah bentuk dari si asuransinya itu berjangka. Nah, ditanya tentukan AXN dengan dia constant force of mortality dan constant force interest. Berarti di sini asumsinya adalah eksponensial. Kemudian, nah, yang soal yang ini tuh katanya mu-nya ini oke. Berarti sebenarnya kalau kita ketemu nilai ini, kita bisa menghitung nilai dari sini. Oke, jadi untuk menyelesaikan ini, yang perlu kita ingat itu adalah tadi kan rumusnya xn itu sama dengan 1 dikurangin dengan AXN ya dibagi dengan delta. Nah, yang perlu kita tahu berarti nilai dari si AXN yang ini nilainya ini berapa nih? Gitu kan. Kalau misalnya dia pakai distribusi eksponensial gitu. Oke, sebentar. Oke. Oke. Sorry. Eh, saya lanjutkan. Oke, sebentar. Oke. Sorry. Saya lanjutkan. Nah, jadi yang perlu kita tahu tadi adalah nilai dari si AXN ini berapa gitu ya. AXN ini nilainya berapa? Nah, ini yang perlu kita cari gitu ya. Menggunakan si eksponensial gitu ya. Ini itu nilainya. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini saya ada yang lupa nih.
Nah, kemudian sebenarnya si AXN ini itu juga nilainya sama dengan ya integral dari 0 sampai n dari si TEX ya, dt. Atau integral dari 0 sampai n IT dikali TVX dt. Nah, ya. Jadi, sorry. Ini harusnya kita gunakan rumus yang itu ya. Oke, sebenarnya bisa pakai ini, cuman terlalu panjang dan akan memakan waktu yang lama. Jadi kita bisa mempersingkat gitu ya. Ini jadi integral dari 0 sampai n dari IT dikali TVX dt. Nah, ingat tadi karena dia sama-sama konstan berarti integral 0 sampai n kemudian E min delta T dikali E min mu T dt. Berarti ini 0 sampai n E min mu plus delta T dt ini samalah dia dengan min 1 per mu plus delta kemudian E min mu plus delta T n0 berarti ini jadi E min mu plus delta n kemudian dikurangin 1 dibagi dengan min mu plus delta atau sama dengan 1 dikurang E min delta plus mu n dibagi dengan mu plus delta ya. Jadi ini n-nya kita masukkan jadi E min mu plus delta dikali n dikurangin ketika 0 tadi nilainya adalah min 1 ya. Nah, ini biar minnya ini yang di bawah nggak ada, kita buat si min 1 yang depan ini jadi positif, kita kali min 1 jadinya 1 dikurang E min mu delta plus N per mu plus delta. Ya, ini untuk jawaban 34.1. Nah, untuk 34.2 tinggal kita masukin, berarti AX5 itu berarti N-nya 5 ya. Berarti N-nya 5 tinggal 1 dikurang E min 0,34 ditambah 0,06 dikali 5 dibagi 0,34 ditambah 0,06. Berarti 1 dikurang 34 tambah 6 itu 40. Berarti 0,40 kita kali 5. Berarti ini 40 per 100 kali 5 ini 200. Berarti 200 per 100 itu nilainya 2 ya. Berarti ini E min 2 per 0,40 ya. Ini silahkan dihitung nilainya. Oke, nah, kita lanjut dulu. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya actuarial accumulated value ya. Intinya karena kalau kita punya ya gini. Ketika kita punya yang namanya actuarial present value di sini ya AV ya ini AV-nya ini dan seterusnya gitu ya. Nah, maka di akhir di sini pasti kita punya yang namanya penjumlahan dari ini semua gitu ya. Sorry, ini harusnya present value dulu. Kebalik. Ya, ini present value. Nah, di akhir ini berarti kita akan punya yang namanya accumulated value gitu ya. Atau nilai akumulasinya dari setiap present value-nya gitu. Nah, jadi dalam hal ini dia dirumuskan seperti ini ya. Ini sebenarnya ada di buku. Nah, ini ada buktinya di sini. Ya, jadi kita beranjak dari rumus ini gitu ya. Nanti kita sampai akhir ini akan dapat seperti ini ya. Saya rasa ini tidak perlu saya jelaskan detail. Intinya adalah kalian harus ingat gitu ya. Ini bisa ditulis di cheat sheet ya. Ya, siapa tahu itu nanti masuk. Nah, saya lanjutkan dulu. Nah, selanjutnya yang berikutnya itu adalah yang di Fred.
atau tertunda. Jadi karena dia tertunda gitu ya. Jadi dia di sini pembayarannya ini tertunda ya. Tertunda. Jadi pembayarannya itu sebesar satu dimulai dari si N ini tahun selama dia tertanggung hidup ya. Jadi kan kalau tertunda tadi gambarnya di sini katakanlah X ini adalah U, X plus U sorry ini U plus X ya sama aja sampai dia N gitu ya. Jadi em, katakanlah oke ini seharusnya N plus U plus X gitu ya. Jadi selama dia di sini masih hidup selama N tahun ini dimulai dari dia usia X plus U maka dia akan membayarkan eh, bayarannya gitu. Nah, di sini untuk yang di Fed itu present value-nya dituliskan sebagai NYX sama dengan ya dia bernilai 0 kalau misalnya T kurang dari N. Jadi kalau dia meninggal di antara sini nih, di antara sini, maka nilainya 0. Tapi kalau misalnya dia bertahan hidup sampai di sini gitu ya, berarti dia nilainya adalah A T dikurangin N dikali dengan Vn ya. Kalau misalnya T lebih besar dari itu. Nah, sehingga kita punya actuarial present value-nya itu adalah AX sama dengan ekspektasi dari Y-nya itu sama dengan Vn dikali dengan NVX dikali AX plus N. Ya, atau sama dengan NEX dikali AX plus N. Ya, Vn dikali NVX dikali AX plus N. Nah, atau ini juga sebenarnya kita bisa cari ya nilainya NAX itu sama dengan integral. Kalau kita mau mencari secara integral, itu dia adalah integral dari N sampai tak hingga dari Vt dikali Tvx dt gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa juga sama kayak integral dari 0 sampai tak hingga dari Vn kalau misalnya kita mau menggunakan Vn jadi bergantung dari apa yang diketahui di soal gitu ya dikali Tvx dikali mu x plus t dt. Ya, ini sama aja sebenarnya. Jadi bergantung dari soalnya. Kalau misalnya soalnya sudah diketahui nilai-nilainya gitu ya, maka kita nggak usah perlu mencari pakai integral gitu. Nah, selanjutnya buktikan di sini ya latihannya buktikan bahwa dengan mu dan delta yang konstan nilainya ini sama dengan ini. Nah, berarti kita untuk yang 35.1 kita pakai sebentar tadi rumusnya. Oke. N A X ya. Nah, kita pakai yang integral tadi, integral 0 sampai N 0 apa tak hingga ya? Oh, tak hingga. N sampai tak hingga kemudian Vt dikali Tvx dt. Ingat Tvx dt-nya ketika dia konstan itu adalah integral 0 kok 0 n sampai tak hingga dari E min delta t dikali E min mu t dt. Ya, berarti sama dengan n sampai tak hingga E min mu plus delta mu plus delta t dt ya. Ini sama dengan 1/min mu plus delta dikali E min mu plus delta pangkatnya t itu sampai tak hingga dan n. Nah, ketika dia tak hingga tadi nilainya adalah 0 ya. Berarti 1/min mu plus delta. Ini 0 dikurangin dengan kita masukin n berarti E min mu plus delta pangkat n. Ya, ini min dengan min jadi positif jadi E min mu plus delta dikali n dibagi dengan mu plus delta ya. Jadi terbukti sama nilainya.
Nah, jadi untuk yang 35.2 gitu ya. Ini kan ditanya itu adalah N-nya 20 ya. Ini N-nya adalah 20. Kemudian X-nya itu adalah 50 ya. Sebenarnya X-nya ini nggak ngaruh ya, mau berapapun. Yang ketahui mu dan deltanya sudah ada. Berarti tinggal kita cari 20A50 itu sama dengan kita gunakan rumus yang ini. Berarti E min mu-nya adalah 0,05 ditambah deltanya 0,1, N-nya adalah 20 dibagi dengan 0,01 ditambah 0,1. Berarti E min 0,15 ya. 0,15 kali 20 ini jadinya berapa nih? Berapa sih? 15/100 kali 20 ini ke sini dia 5, berarti nilainya adalah 3. Min 3 dibagi dengan ini 5 ya harusnya 0,15 ya. Ini nanti silahkan dihitung sendiri nilainya berapa. Seperti itu. Oke. Tidak ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan? Tidak? Sudah selesai sampai di situ materinya. Untuk yang continue. Oke. Gimana? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, kalau tidak